Halo, hari ini kita akan bersama-sama mengungkap sebuah kasus misterius yang mengerikan yang terjadi di lautan luas. Kisah ini berpusat pada kapal Petkama dan apa yang terjadi padanya pada tahun 1996, Korea Selatan. Sebuah negara yang dikelilingi laut di tiga sisi dengan garis pantai lebih dari 5.000 km. Sejak dahulu kala memiliki pepatah bergantung pada gunung untuk makan gunung, bergantung pada air untuk makan air. Industri perikanan adalah sumber pendapatan penting bagi negara ini karena dekat dengan laut. Orang Korea telah membentuk budaya kuliner unik yang berpusat pada makanan laut. Permintaan akan produk perikanan juga sangat besar. Namun, penangkapan ikan yang berkelanjutan bersama dengan perubahan lingkungan laut telah menyebabkan sumber daya perikanan di dekat pantai Korea Selatan berangsur-angsur menipis. Banyak perusahaan penangkapan ikan harus mengarahkan pandangan mereka ke laut lepas, ke perairan yang lebih jauh. Namun, penangkapan ikan di laut lepas tidaklah sederhana. Perjalanan berhari-hari di laut membuat kapal menjadi tempat kerja sekaligus tempat tinggal dan beristirahat. Awak kapal tidak hanya harus menghadapi tantangan berat dari laut, tetapi juga harus menjalani ujian karakter yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Perkembangan pesat industri penangkapan ikan di laut lepas di Korea Selatan telah menciptakan celah besar dalam tenaga kerja. Oleh karena itu, banyak pekerja asing direkrut untuk mengisi celah ini. Pada tahun 1920-an, sebuah kapal penangkap ikan di laut lepas meninggalkan Korea Selatan, menuju perairan yang jauh untuk menjalankan tugas. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa di kapal ini, sebuah tragedi mengerikan akan segera terjadi. Itulah kasus Petkama. Petkama adalah kapal sepanjang 50 meter, tinggi 8 meter, dengan bobot 254 ton, yang dirancang dengan 3 tingkat. Tingkat paling bawah adalah ruang mesin dan ruang penyimpanan ikan. Tingkat tengah adalah area umum awak kapal, termasuk ruang makan. Tingkat paling atas diperuntukkan bagi manajemen, ruang kemudi, dan ruang penyimpanan peralatan. Meskipun terdaftar di Honduras, sebuah negara di Amerika Tengah, pemilik sebenarnya dari Petkama adalah perusahaan perikanan Korea Selatan. Pada tahun 1996, perusahaan ini mulai merekrut awak kapal untuk perjalanan penangkapan ikan di laut lepas yang baru. Dengan lokasi yang direncanakan adalah perairan Kepulauan Phoenix di Samudra Pasifik Selatan, terletak di antara Australia dan Hawaii. Perairan ini memiliki kedalaman rata-rata hingga 4.000 meter, terkenal dengan keanekaragaman dan kelimpahan jenis ikan. Saat ini, cagar alam Kepulauan Phoenix telah menjadi cagar laut terbesar di dunia. Perjalanan laut Petkama kali ini merupakan bagian dari operasi penangkapan ikan tuna selama 2 tahun di wilayah tersebut. Sesuai rencana, kapal Petkama akan berangkat dari Busan, Korea Selatan, melintasi Samudra Pasifik yang luas untuk mencapai perairan target. Khawatir awak kapal akan menyerah di tengah jalan, perusahaan meminta setiap orang untuk menandatangani kontrak dan menyetorkan sejumlah uang jaminan. Uang ini akan dikembalikan sepenuhnya setelah menyelesaikan 2 tahun bekerja. Selain itu, setiap awak kapal akan menerima gaji bulanan berkali-kali lipat dari gaji rata-rata pekerjaan biasa. Gaji yang menarik ini telah menarik banyak orang untuk melamar dan mengumpulkan uang jaminan. Tak lama kemudian, 24 awak kapal telah terpilih. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja asing. Hanya 7 awak kapal yang merupakan orang Korea, dan sebagian besar dari mereka adalah staf manajemen di kapal, termasuk Kapten Choi Kitaek, Wakil Kapten Lee In-sik, Manajer Kang In-ho, Kepala Juru Masak Seo Gyun-soo, Masinis Kim Jang-reol, bersama dengan 2 awak kapal Park Dong-seong dan Shin Heung-in. Kapten Choi Kitaek tahun ini berusia 33 tahun, masih cukup muda, namun ia memiliki pengalaman bertahun-tahun di laut. Bahkan awak kapal yang lebih tua pun harus menghormatinya. Choi Kitaek dikenal sebagai orang yang pemarah dan sulit didekati. Dalam perjalanan laut sebelumnya, ia telah memukul seorang awak kapal Indonesia hingga terluka parah, yang membuat orang ini tidak dapat melanjutkan pekerjaan di laut selamanya. Peristiwa ini sempat menarik perhatian Kedutaan Besar Indonesia. Namun,
Choi Kitaek tidak dituntut secara pidana. Akhirnya, atas permintaan perusahaan, ia menulis surat permintaan maaf dan semuanya dianggap selesai. Namun sekarang, Choi Kitaek sekali lagi menjadi Kapten Petchama, memimpin awak kapal untuk melaksanakan tugas penangkapan ikan. Manajer Kang In-ho adalah seorang pria tinggi besar dengan tinggi 1,8 meter dan berat 130 kilo. Dia pernah menjadi sersan di Korps Marinir dan hampir hanya mendengarkan kata-kata kapten. Kang In-ho sangat galak kepada semua orang, membuat para awak kapal takut padanya. Wakil Kapten Lee In-sik adalah yang termuda di antara staf manajemen Korea. Pada usia 27 tahun, dia memiliki kepribadian yang cukup ramah dan mudah bergaul dengan para awak kapal asing. Namun, Lee In-sik juga sangat takut pada kapten yang pemarah dan manajer Kang In-ho. Selain 7 awak kapal Korea, 17 orang lainnya termasuk 10 orang Indonesia dan 7 orang Tiongkok. 7 awak kapal Tiongkok adalah Kwan Zai-gen, Lee Chun-cheng, Bai Jong-pat, Kui Rikui, Kui Jing-hao, Kui Wen-feng, dan Piao Jun-nan. Mereka semua adalah petani etnis Korea dari Tonghua, Provinsi Jilin. Sebelum naik kapal, keluarga masing-masing harus bersusah payah mengumpulkan 20.000 yuan uang jaminan. Sesuai ketentuan kontrak, jika bekerja cukup selama 2 tahun, mereka akan menerima kembali seluruh jumlah uang ini dan menerima gaji 1.500 yuan per bulan, berkali-kali lipat dari gaji rata-rata di Tiongkok, karena dapat berkomunikasi dengan awak kapal Korea. Banyak orang Korea di Tiongkok telah bergabung dengan perusahaan penangkapan ikan Korea untuk mencari nafkah. Namun, mereka sering tidak memiliki lisensi pelaut, bahkan tidak memiliki pengalaman di laut. Di antara 7 awak kapal Tiongkok, Kwan Zai-gen, 44 tahun, adalah satu-satunya yang memiliki pengalaman di laut, lahir dari keluarga petani biasa. Kwan Zai-gen pergi menjadi tentara setelah lulus dari sekolah menengah pertama. Setelah keluar dari dinas militer, ia kembali ke kampung halamannya untuk bertani dan belajar sendiri hingga lulus perguruan tinggi. Kemudian ia mengajar di sekolah dasar di desa, tetapi gajinya sangat rendah, hanya 500 yuan per bulan. 2 tahun lalu, ibu Kwan Zai-gen sakit parah. Ia juga harus menghidupi 3 anak kecil. Penghasilan dari bertani dan mengajar tidak cukup untuk menutupi biaya hidup. Suatu hari, ia mendengar bahwa pergi memancing di laut dapat menghasilkan banyak uang. Jadi ia mencoba melakukan perjalanan. Lebih dari setahun kemudian, ia kembali ke rumah dengan 50.000 yuan. Jumlah uang yang jauh lebih besar daripada penghasilan biasa. Ia menggunakan uang ini untuk mengobati ibunya. Setelah pertama kali merasakan manisnya menghasilkan uang di laut, tahun ini ketika mendengar berita bahwa perusahaan penangkapan ikan Korea sedang merekrut awak kapal, Kwan Zai-gen ingin memanfaatkan masa mudanya dan kesehatannya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Jadi ia melamar dan menjadi awak kapal Petchama. Di antara 7 awak kapal Tiongkok, Kwan Zai-gen adalah yang tertua, memiliki pendidikan, dan satu-satunya yang memiliki pengalaman di laut. Oleh karena itu, ia secara alami menjadi pemimpin kelompok. Pada tanggal 3 Juni 1956, hari Senin, kapal Petchama diam-diam meninggalkan pelabuhan Busan, Korea Selatan. Secara resmi memulai perjalanan penangkapan ikan di laut lepas selama 2 tahun. Kapal pertama-tama menuju Pulau Tinian di Pasifik Barat. Pulau ini terletak di selatan Kepulauan Mariana, dekat Pulau Saipan. Saat ini, hanya staf manajemen Korea dan awak kapal Indonesia yang berada di kapal. Mereka akan menjemput 7 awak kapal Tiongkok di Pulau Tinian. Sementara kapal bergerak, 7 awak kapal Tiongkok yang dipimpin oleh Kwan Zai-gen terbang dari Beijing ke Seoul. Kemudian dari Seoul ke Saipan, dan akhirnya dari Saipan ke Tinian pada tanggal 16 Juni. Setelah 13 hari berlayar di laut, kapal Petchama juga berlabuh di Pulau Tinian di Pasifik Barat. 7 awak kapal Tiongkok naik kapal di sini. Saat ini, seluruh 24 awak kapal telah berkumpul lengkap. Kapal menuju tujuan, yaitu perairan Kepulauan Phoenix di Samudra Pasifik Selatan dengan kecepatan maksimum. Karena Kwan Zai-gen memiliki pengalaman 1 tahun di laut, segera setelah naik kapal,
Ia diangkat oleh kapten sebagai wakil kapten kedua, menggantikan wakil kapten Lee In-sik untuk bertanggung jawab atas ruang kemudi. Awak kapal lainnya tidak seberuntung itu, belum pernah mengalami ombak dan badai di laut. Sebagian besar dari mereka merasa tidak nyaman. Keesokan paginya, mereka semua mabuk laut dan muntah tanpa henti. Namun, Kapten Choi Kita-ek dan manajer Kang In-ho tidak hanya tidak peduli, tetapi juga segera memulai pelatihan navigasi untuk mereka. Semua awak kapal asing diminta untuk berbaris dan berlatih mengikat tali ikan. Tetapi menyebutnya pelatihan tidak terlalu tepat. Lebih tepatnya, membiarkan mereka mencari tahu sendiri. Staf manajemen Korea berjalan bolak-balik di belakang, terus memantau kemajuan belajar mereka. Para awak kapal asing dari Tiongkok dan Indonesia ini hampir tidak pernah menerima pelatihan formal sebelumnya. Selain itu, mabuk laut dan muntah membuat tubuh mereka lemah, sehingga gerakan mereka lambat dan kikuk. Manajer Kang In-ho sangat tidak puas dengan hal ini. Dia mulai berteriak dan menendang bokong setiap orang. Para awak kapal merasa dipermalukan dan marah. Tetapi melihat Kang In-ho yang tinggi besar dan kuat, mereka hanya bisa diam dan menanggungnya, serta menundukkan kepala untuk bekerja. Melihat mereka patuh, Kang In-ho tiba-tiba mengubah ekspresinya. Tidak lagi seserius sebelumnya. Dia beralih ke Lee Chun-cheng, seorang awak kapal Tiongkok yang sedang bekerja, dan bertanya, "Apakah kamu punya anak?" Semua orang baru saja naik kapal belum lama ini, belum mengenal satu sama lain dengan baik. Lee Chun-cheng berpikir bahwa Kang In-ho ingin mengobrol dan berkenalan. Jadi dia dengan jujur menjawab, "Istri saya baru saja hamil." Kang In-ho mencibir lalu bertanya dengan ekspresi penuh niat jahat, "Lalu anakmu keluar dari mana, Nup?" Lee Chun-cheng tidak mengerti maksudnya. Menjawab, "Tentu saja dari perut istri saya." Kang In-ho mendekat sambil menepuk kepala Lee Chun-cheng sambil tertawa berkata, "Mungkinkah bukan dari pantat anjing lautmu?" Lee Chun-cheng tidak menyangka Kang In-ho ingin mempermalukannya di depan semua orang seperti ini. Untuk sementara waktu tidak tahu harus berbuat apa. Adegan serupa terjadi terus-menerus di kapal sepanjang hari itu. Hampir semua awak kapal asing dipermalukan dengan kata-kata oleh manajer Kang In-ho. Semua orang berpikir bahwa itu karena mereka mengikat tali ikan belum memenuhi syarat sehingga dia seperti ini. Jadi mereka tidak berani melawan, hanya tahu diam dan menanggungnya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa di mata orang Korea ini, para awak kapal asing ini hanyalah orang-orang rendah yang dapat diperintah dan dipermainkan sesuka hati. Kui Wan Peng, seorang awak kapal Tiongkok, adalah orang yang licik. Setelah menyadari bahwa tidak mungkin untuk melawan staf manajemen Korea, dia mulai mengucapkan kata-kata sanjungan. Dia memuji kapten dan manajer Kang In-ho sebagai orang yang luar biasa. Cui Wan Feng mencoba menjilat staf manajemen Korea untuk menghindari dipermalukan lebih lanjut. Pada tanggal 18 Juni, hari ketiga sejak awak kapal Tiongkok naik kapal, semua orang terus berlatih mengikat tali ikan di geladak. Manajer Kang In-ho masih merasa kemajuan belajar terlalu lambat. Hari itu, dia tidak hanya mempermalukan semua orang dengan kata-kata, tetapi juga mulai menggunakan tinju untuk memukul leher dan punggung mereka. Bahkan, dia menggunakan tali ikan untuk memukul kepala Bai Jong-fan, seorang awak kapal Tiongkok. Hari itu tampaknya para awak kapal Korea telah menantang batas kesabaran para awak kapal asing selangkah lebih jauh. Pada tanggal 19 Juni, hari keempat di kapal, pelatihan mengikat tali ikan terus berlanjut dan kekerasan manajer Kang In-ho juga tidak berhenti. Saat melakukan pemeriksaan, dia melihat Norman, seorang awak kapal Indonesia, mengikat tali ikan tidak erat. Lalu dengan marah memegang tali ikan dan mencambuk wajahnya beberapa kali. Mata Norman dengan cepat membengkak. Hanya dalam waktu 4 hari, hampir semua awak kapal asing di kapal Petkama telah merasakan tinju manajer Kang In-ho, kecuali Kwon Zae-gen, karena dia memiliki pengalaman di laut, bekerja dengan cepat, dan juga wakil kapten kedua di kapal. Kang In-ho untuk sementara waktu belum menemukan alasan apapun untuk membuatnya marah.
Pagi hari tanggal 20 Juni, hari kelima, para awak kapal bangun, membersihkan diri seperti biasa, bersiap untuk sarapan, lalu melanjutkan pelatihan. Cui Jinghao menarik Quan Zaigen ke samping dan berbisik, "Anda harus berhati-hati. Saya baru saja mendengar manajer Kang In-ho mengatakan hal buruk tentang Anda di depan Kapten Choi Ki-taek. Dia mengatakan ingin memukul Anda hingga berdarah. Tetapi saya tidak tahu alasannya apa. Meskipun tidak tahu kebenarannya seperti apa. Juga tidak tahu mengapa Kang In-ho ingin memukulnya. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, Quan Zaigen telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri semua awak kapal asing dipukuli. Jadi dalam hati berpikir lebih baik percaya daripada tidak percaya. Dia berkata pada dirinya sendiri harus sangat berhati-hati hari ini. Menjelang siang, manajer Kang In-ho memanggil Quan Zaigen ke dalam kompartemen kapal. Begitu melihat Quan Zaigen, Kang In-ho bergumam mengutuk sambil meninju langsung ke wajahnya. Hidung Quan Zaigen langsung berdarah. Baru hari kelima di laut. Masih jauh dari tujuan. Quan Zaigen hanya tahu menahan diri dan tersenyum meminta maaf kepada lawannya. Tetapi tampaknya Kang In-ho masih belum puas. Sekali lagi memberinya pukulan lagi. Lalu berkata, "Kamu pikir saya tidak memukulmu 2 hari yang lalu, maka saya tidak akan memukulmu lagi di masa depan. Ya?" Quan Zaigen hanya tahu sambil menyeka darah hidungnya sambil membungkuk meminta maaf. Hingga saat ini, semua awak kapal asing di kapal Pet Kama telah dipukul setidaknya sekali oleh Kang In-ho. Semua telah mengalami apa yang disebut ujian kepatuhan di kapal. Pendapatan awak kapal Korea sangat berbeda dengan awak kapal asing. Awak kapal Korea tidak menerima gaji tetap, tetapi menerima berdasarkan hasil tangkapan. Dengan kata lain, semakin banyak ikan yang ditangkap, semakin tinggi pendapatan mereka. Oleh karena itu, mereka menganggap tidak ada cara yang lebih efektif daripada memukul dan memarahi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Di antara awak kapal asing di kapal Pet Kama, tidak hanya awak kapal Tiongkok tetapi juga awak kapal Indonesia dipermalukan. Tetapi perbedaannya adalah awak kapal Indonesia tidak mengerti kata-kata kutukan itu. Sementara awak kapal Tiongkok semuanya adalah orang Korea yang mengerti setiap kata. Setiap kata makian tertanam dalam hati mereka. Pada hari-hari berikutnya, para awak kapal Korea tidak hanya tidak menghentikan makian dan pukulan, tetapi juga memperburuknya. Membuat kekerasan meningkat. Pada tanggal 22 Juni, hari ketujuh, pelatihan mengikat tali ikan masih terus berlanjut. Manajer Kang In-ho selalu mencari alasan untuk menyerang para awak kapal. Hari itu, dia melihat Bai Zhongpan, seorang awak kapal Tiongkok menghitung salah jumlah tali pengikat ikan di keranjang, lalu meninju langsung ke kepalanya. Saat ini baru 2 hari sejak Bai Zhongpan dipukul dengan tali pengikat ikan. Dia langsung jatuh pingsan ke lantai. Beberapa saat kemudian, Bai Zhongpan baru sadar. Lalu dia muntah darah beberapa kali. Awak kapal lainnya sangat khawatir dengan kondisinya. Tetapi di kapal tidak ada dokter, jadi mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Kekerasan masih belum berhenti di situ. Kapten Choi Ki-taek menganggap semua awak kapal asing mengikat tali pengikat ikan terlalu lambat. Jadi dia memerintahkan mereka untuk berlutut di geladak kapal dan membiarkan awak kapal Korea lainnya menggunakan tongkat untuk memukul bokong mereka masing-masing 3 kali. Dia menganggap ini sebagai hukuman. Setelah dipukul, semua awak kapal asing dengan susah payah berdiri, bersiap untuk kembali ke posisi kerja mereka. Tepat pada saat ini, manajer Kang In-ho memegang ember plastik berisi umpan ikan dan melemparkannya ke arah mereka. Cui Rikui, seorang awak kapal Tiongkok dan seorang awak kapal Indonesia tidak sempat menghindar. Terkena ember plastik hingga berdarah deras. Karena ingin mendapatkan kembali uang jaminan dan menerima gaji sesuai kontrak. Orang-orang ini masih tidak berani berdiri melawan kekerasan para awak kapal Korea. Semua diam dan menanggungnya. Mereka hidup dalam hari-hari yang harus bekerja keras dan juga harus menanggung penghinaan. Pada tanggal 26 Juni, beberapa awak kapal Tiongkok tidak tahan lagi. Mereka berpikir bahwa jika terus seperti ini,
Mungkin mereka tidak akan selamat hingga 2 tahun kemudian untuk mendapatkan kembali uang jaminan. Oleh karena itu, mereka berkumpul untuk membahas cara menghadapinya. Quan Zaigen karena lebih tua semakin tidak tahan dengan perlakuan kasar ini. Dalam perjalanan laut sebelumnya, ia juga pernah menyaksikan kekerasan para manajer Korea, tetapi belum pernah melihat sekejam ini. Semua hal di kapal diatur oleh kapten. Para awak kapal berencana untuk berbicara dengan kapten, tetapi Kapten Choi Ki-taek adalah orang yang pemarah. Setiap awak kapal yang berhubungan dengannya berisiko dipukul. Mereka khawatir bahwa negosiasi yang tidak berhasil akan membuat kapten marah dan memukul mereka lebih parah. Oleh karena itu, para awak kapal menulis surat yang di dalamnya mengatakan bahwa para awak kapal Tiongkok akan bekerja keras dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Sekaligus berharap kapten dan manajer Kang In-ho tidak memukuli mereka lagi. Di antara 7 awak kapal Korea, ada 1 orang yang belum pernah memukul siapapun, yaitu wakil kapten Lee In-sik. Dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan para awak kapal asing. Oleh karena itu, para awak kapal Tiongkok mengirim surat kepadanya dan memintanya untuk menyerahkannya kepada kapten. Namun, wakil Kapten Lee In-sik juga sangat takut pada kapten yang pemarah. Jadi dia tidak berani menyerahkan surat itu segera. Tetapi berencana untuk menunggu beberapa hari hingga suasana hati kapten lebih baik lalu menyerahkannya. Hari-hari terus berlalu. Dini hari tanggal 27 Juni, hari ke-12 sejak para awak kapal Tiongkok naik kapal. Pukul 5.00 pagi saat hari masih gelap. Para awak kapal asing telah dipanggil oleh manajer Kang In-ho untuk bergegas ke geladak kapal untuk bekerja menyiapkan tali pancing. Mereka menggunakan metode memancing dengan tali panjang. Metode yang populer untuk menangkap ikan tuna di Pasifik Selatan. Tali pancing panjangnya puluhan kilometer. Terdiri dari tali utama dan banyak tali cabang yang diikatkan ke tali utama dengan jarak yang sama. Setiap tali cabang dipasangi kail. Seluruh tali pancing memiliki sekitar 2.500 kail. Para awak kapal harus memasukkan umpan ke setiap kail sebelum menurunkan tali ke laut. Oleh karena itu, proses ini sangat memakan waktu dan tenaga. Saat bekerja, Kapten Choi Ki-taek dan manajer Kang In-ho terus berjalan bolak-balik untuk mengawasi. Kang In-ho melihat Kui Jing-hao memasukkan umpan terlalu lambat lalu memaki-makinya tanpa henti. Dia mengambil tongkat memukul terus-menerus 2 kali ke kepala Cui Jing-hao. Kepala dan telinga Cui Jing-hao mulai berdarah, tetapi dia tidak berani berhenti karena takut dipukul lagi. Kapten Choi Ki-taek lagi-lagi melihat Bai Jong-fan memasukkan umpan miring, lalu mengambil beberapa ikan dan melemparkannya dengan keras ke kepala dan punggungnya. Terkena serangan mendadak. Bai Jong-fan semakin panik. Choi Ki-taek melangkah maju menendangnya hingga jatuh ke tanah lalu menendangnya lagi 2 kali ke perut. Bai Jong-fan berteriak kesakitan. Mendengar teriakan itu, Lee Chun-cheng, seorang awak kapal Tiongkok lainnya, secara tidak sengaja melirik. Ketahuan oleh Choi Ki-taek. Dia segera mengambil ikan di bawah tanah melemparkannya ke arah Lee Chun-cheng. Ikan itu mengenai kepala Lee Chun-cheng, membuatnya berdarah hidung. Tetapi Choi Ki-taek masih tidak berhenti terus mengambil beberapa ikan lagi melemparkannya ke arahnya. Lee Chun-cheng secara naluriah mulai menghindar. Lee Chun-cheng berani menghindar. Choi Ki-taek semakin marah. Dia mengambil pipa besi di geladak kapal dan mengejarnya untuk memukulnya. Sebelumnya para awak kapal Korea sering menggunakan tangan kosong untuk memukul. Bahkan jika menggunakan alat, itu hanyalah benda ringan seperti tali pancing. Hari ini adalah pertama kalinya para awak kapal melihat kapten menggunakan pipa besi. Mereka menyadari masalah kali ini lebih serius dari sebelumnya. Ketakutan yang kuat muncul di hati mereka. Perasaan takut itu membuat para awak kapal bekerja lebih lambat, bahkan berhenti sama sekali. Choi Ki-taek, apa yang kalian lakukan? Mengapa mereka tidak bekerja? Mau berontak? Kemudian dia memerintahkan semua awak kapal asing berlutut di geladak kapal untuk dihukum.
Orang pertama yang dipukul adalah Lee Chun Cheng, orang yang baru saja dikejar oleh Choi Ki-taek untuk dipukul. Choi Ki-taek lagi-lagi melihat dia berlutut tidak benar, lalu memegang pipa besi memukul kepalanya. Lee Chun Cheng secara naluriah memiringkan kepalanya menghindar. Pipa besi memukul bahunya. Dia merasa pukulan itu sangat kuat. Jika mengenai kepala, mungkin dia sudah kehilangan nyawanya. Jika pukulan sebelumnya hanya bersifat menghukum, maka pukulan ini jelas telah melampaui batas hukuman. Lee Chun Cheng merasa kapten benar-benar ingin membunuhnya. Tidak tahan lagi dengan penghinaan dan kekerasan ini. Lee Chun Cheng bangkit merebut pipa besi di tangan Choi Ki-taek dan menguncinya. Melihat itu, para awak kapal Korea lainnya segera mengambil kayu gelondongan, pisau ikan dan peralatan lain di dekatnya, bergegas menyerang Lee Chun Cheng. Beberapa awak kapal Tiongkok melihat situasi genting juga mengambil peralatan yang dapat digunakan di dekatnya, perlahan mendekat bersiap membantu Lee Chun Cheng. Tercekik, tetapi Kapten Choi Ki-taek tetap tidak mengurangi aura yang ganas. Dia berteriak keras kepada manajer Kang In-ho, "Ambil kapak penyelamat." Cincang semua pengemis ini melihat kapten tampaknya akan benar-benar bertindak. Kwon Zaigyan dan wakil kapten Lee In-sik buru-buru datang menengahi. Kwon Zaigyan memohon kapten membiarkan mereka turun dari kapal. Mereka juga tidak membutuhkan uang jaminan 20.000 yuan lagi, karena benar-benar tidak tahan dengan kekerasan ini. Lee Chun Cheng berkata kepada Kapten Choi Ki-taek, "Kami sudah menulis surat kepada Anda. Asalkan kalian tidak memukuli kami jamin akan menyelesaikan tugas penangkapan. Mengapa kalian tetap melakukan ini?" Berdiri di samping wakil Kapten Lee In-sik baru ingat buru-buru menjelaskan bahwa dia belum sempat menyerahkan surat itu kepada kapten. Melihat situasi semakin tegang, para awak kapal Tiongkok mengatakan bahwa mereka melepaskan uang jaminan turun dari kapal untuk menyelamatkan nyawa. Para awak kapal Indonesia juga menyatakan keinginan untuk turun dari kapal. Dalam sekejap, semua awak kapal asing meminta mogok kerja dan turun dari kapal. Kapten Choi Ki-taek tahu betul bahwa hanya dengan beberapa awak kapal Korea mereka tidak dapat menyelesaikan tugas penangkapan yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, sikapnya mulai berubah. Dia mengatakan bahwa asalkan semua orang bekerja keras dan menyelesaikan tugas penangkapan, dia dan Kang In-ho tidak akan memukuli mereka lagi. Melihat kapten mengatakan demikian, sikap para awak kapal Tiongkok juga melunak. Mereka mengatakan bahwa mereka dapat terus bekerja. Bagaimanapun juga, 20.000 yuan uang jaminan juga bukan jumlah yang kecil bagi mereka. Beberapa waktu kemudian, staf manajemen Korea memang tidak lagi memukuli para awak kapal Tiongkok. Namun, kekerasan terhadap para awak kapal Indonesia masih terus berlanjut. Kehidupan para awak kapal Tiongkok di kapal juga tidak membaik. Mereka diberikan volume pekerjaan yang melampaui kemampuan mereka. Selama sebulan berikutnya, mereka harus bekerja dengan intensitas tinggi setiap hari, hanya mendapatkan tidur kurang dari 3 jam. Hanya Kui Wan Peng, orang yang ahli menjilat sesekali, baru bisa bolos kerja dan beristirahat lebih banyak. Kwon Zaigyan dan manajer Kang In-ho dibagi menjadi 2 kelompok bergantian berjaga. Namun setiap kali giliran Kang In-ho berjaga, dia menyerahkan semua pekerjaan kepada Kwon Zaigyan, sementara dia masuk ke ruang makan minum alkohol. Hal ini membuat Kwon Zaigyan hampir tidak punya waktu istirahat. Suatu malam, saat berjaga karena terlalu mengantuk, dia hampir saja jatuh ke laut. Lee Chun Cheng yang pernah melakukan perlawanan sebelumnya diatur untuk tidur di posisi dekat lemari pendingin. Setiap malam, dia merasa kedinginan hingga menggigil. Semua orang tahu ini adalah pengaturan yang disengaja oleh staf manajemen Korea sebagai hukuman untuknya. Setelah sebulan menanggung, mereka merasa tidak dapat melanjutkan seperti ini lagi. Jika tidak, mereka akan kehilangan nyawa karena kelelahan. Waktu tiba pada tanggal 27 Juli, lebih dari 1 bulan setelah para awak kapal Tiongkok naik kapal. Pukul 2 pagi, Kwon Zaigyan kembali ke tempat tidur berbaring beristirahat.
Dia tenggelam dalam pikiran memikirkan apa yang telah dialaminya selama lebih dari sebulan terakhir. Akhirnya memutuskan menulis laporan yang mengatakan bahwa dia menderita batu kandung kemih dan mungkin tidak dapat melanjutkan bekerja lagi, sekaligus meminta untuk turun dari kapal. Dia menyerahkan laporan itu kepada wakil Kapten Lee In-sik, berharap dia akan menyerahkannya kepada kapten. Dipimpin oleh Quan Zaigen, 6 dari 7 awak kapal Tiongkok kecuali Cui Wanpeng semuanya meminta untuk turun dari kapal. Cui Wanpeng telah mengkhianati mereka untuk menyelamatkan diri sendiri. Namun, 6 orang lainnya tetap bersatu. Keesokan paginya Quan Zaigen dipanggil oleh Kapten Choi Kitaek untuk bersama-sama mengantar seorang awak kapal Indonesia bernama Lubis ke kapal ikan yang sedang kembali. Lubis juga tidak tahan dengan kekerasan, jadi telah meminta untuk turun dari kapal. Awalnya kapten juga tidak setuju, tetapi Lubis bersikeras bahkan menggunakan pisau untuk mengancam. Akhirnya kapten terpaksa setuju membiarkannya turun dari kapal. Sesampainya di kapal yang sedang kembali, Choi Kitaek berbisik kepada kapten kapal itu. Bajingan itu berani menggunakan pisau untuk mengancam saya. Di tengah jalan, Anda lempar saja dia ke laut. Semua kata-kata di atas didengar oleh Quan Zaigen. Dia merasa Choi Kitaek lebih kejam daripada yang dia bayangkan. Dia menceritakan apa yang dia dengar secara diam-diam kepada teman-temannya. Semua orang semakin bertekad untuk turun dari kapal. Kemudian, Quan Zaigen mewakili para awak kapal Tiongkok pergi ke ruang kemudi mencari Kapten Choi Kitaek dan secara langsung meminta untuk turun dari kapal kembali ke negara asal. Choi Kitaek tidak menjawab permintaannya, tetapi menyuruhnya memanggil semua awak kapal Tiongkok untuk berhadap-hadapan. Menghadapi pelecehan terus-menerus dari kapten, para awak kapal telah kehilangan kesabaran mereka. Mereka tidak menjelaskan apapun lagi, tetapi hanya mengatakan bahwa mereka tidak ingin terus bekerja lagi. Bahkan jika tidak mendapatkan kembali uang jaminan, mereka harus turun dari kapal. Choi Kitaek diam tidak menjawab segera. 2 hari berlalu. 6 awak kapal Tiongkok lagi-lagi mencari Kapten Choi Kitaek meminta untuk turun dari kapal. Kejutan yang tak terduga adalah kali ini dia menyetujui dengan sangat mudah. Namun dia mengatakan bahwa mereka dapat turun dari kapal, tetapi dengan satu syarat. Setiap awak kapal harus menandatangani nama dan membubuhkan cap jari pada surat pernyataan tertulis yang membuktikan bahwa mereka secara sukarela meminta untuk turun dari kapal kembali ke negara asal. Bukan karena dipukuli, para awak kapal sudah tidak tahan lagi. Mereka hanya ingin pulang, jadi segera setuju dengan syarat ini. Wakil Kapten Lee In-sik menulis surat pernyataan turun dari kapal untuk mereka. 6 awak kapal Tiongkok, kecuali Cui Wanpeng, menandatangani nama dan membubuhkan cap jari pada surat pernyataan. Setelah 6 orang selesai menandatangani, mereka menyerahkan surat pernyataan kepada kapten. Tetapi begitu menerima surat pernyataan, kapten tiba-tiba mengubah sikapnya. Dia berkata dengan wajah puas, "Kalian anak-anak anjing benar-benar berpikir aku takut pada kalian. Ya, aku mempermainkan kalian. Jika kalian mengatakan dipukuli olehku baru turun dari kapal, perusahaan akan mendisiplinkan aku, menyuruhku menanggung semua kerugian. Sekarang kalian sendiri mengakui secara sukarela turun dari kapal, maka giliran kalian yang sial." 6 awak kapal merasakan pertanda buruk, tetapi sudah terlambat. Ternyata ini bukan surat pernyataan turun dari kapal, melainkan surat pengakuan. Isi di dalamnya menulis bahwa 6 orang Tiongkok tidak mendengarkan perintah kapten dan manajer Kang In-ho, menolak bekerja, memegang senjata menyerang kapten dan berniat membunuhnya. Oleh karena itu, kapten memutuskan memaksa mereka turun dari kapal. Choi Kitaek juga mengatakan kepada mereka bahwa kapal akan segera tiba di Samoa. Dia hanya perlu menggunakan surat pengakuan ini sebagai bukti untuk melapor ke polisi. 6 orang mereka akan dipenjara di Samoa. Tempat itu terletak di Pasifik Selatan, terkenal sebagai perairan yang banyak ikan tuna.
awalnya merupakan salah satu lokasi penangkapan dalam perjalanan ini. Tanah yang menjanjikan akan sumber daya sekarang akan menjadi tempat memenjarakan mereka. Jika dilaporkan ke polisi, mereka harus berada di sana setidaknya 3 bulan. Semua biaya penahanan dan biaya kapal berlayar ke Samoa ditanggung oleh 6 orang. Mereka ditambah uang jaminan yang hilang dan biaya naik pesawat sebelumnya. Setiap orang akan kehilangan setidaknya lebih dari 100.000 yuan. Bagi keluarga petani seperti mereka, jumlah uang ini terlalu besar. Itu berarti mereka mungkin harus berada di penjara Samoa seumur hidup. Mendengar Kapten Choi Kitaek selesai berbicara, 6 awak kapal baru tahu bahwa mereka telah ditipu. Kedua belah pihak mulai bertengkar. Kali ini para awak kapal Korea sudah memiliki persiapan untuk mencegah para awak kapal Tiongkok melakukan perlawanan. Manajer Kang In-ho, Park Dong-song, kepala juru masak Seo Geon-su, masinis Kim Jang-ryol, dan awak kapal Shin Heung-in ke-5 orang, semua memegang tongkat besi, pisau panjang, dan kapak bersembunyi di kegelapan menunggu kesempatan untuk bertindak. Mendengar suara pertengkaran, ke-5 orang memegang peralatan berdiri di belakang Kapten Choi Kitaek siap bertindak kapan saja. Dia juga menambahkan, sudah lama berlayar di laut seperti ini, tetapi kalian hanya menangkap 30 ton ikan tuna. Kalian hantu miskin harus mengganti kerugian kami. Melihat lawan sudah memiliki persiapan, 6 awak kapal Korea terpaksa mundur dari ruang kemudi. Setelah tenang, mereka menghitung jumlah uang yang harus diganti. Itu adalah angka yang sangat besar bagi mereka. Beberapa orang merasa seperti langit akan runtuh. 6 orang benar-benar tidak mungkin menghasilkan uang sebanyak itu. Mereka tidak punya cara lain, terpaksa mencari Lee In-sik, awak kapal Korea yang paling mudah diajak bicara untuk meminta bantuan. Kwon Zaigyan berkata kepada Lee In-sik dengan nada penuh simpati, "Kita adalah saudara sebangsa yang berbicara bahasa yang sama. Mengapa harus mempersulit satu sama lain seperti ini?" Dia meminta Lee In-sik untuk membantu mengatakan beberapa patah kata kepada Kapten. Tetapi Lee In-sik menolak, mengatakan bahwa jika dia memohon untuk mereka, Kapten pasti tidak akan mengampuninya. Kwon Zaigyan lagi-lagi memikirkan cara lain. Dia berencana memberikan kepada Kapten obat Angong Niu Huang Wan yang telah disiapkan oleh keluarganya sebelum naik kapal. Obat ini berfungsi untuk membersihkan panas dan menghilangkan racun, dapat menyembuhkan banyak penyakit. Harganya sangat mahal, jadi dia masih selalu enggan menggunakannya. Kwon Zaigyan sambil menyerahkan obat kepada Kapten sambil berkata, "Keluarga saya sangat kesulitan, tidak mungkin menghasilkan uang sebanyak itu. Mohon berbelas kasihan kepada kami yang berbicara bahasa yang sama. Biarkan 6 orang kami diizinkan untuk meninggalkan tempat ini." Kapten Choi Kitaek tidak menerima obat itu, bahkan melemparkannya keluar dari kamar. Kapal Pet Chama juga tidak mengubah arah, tetapi terus menuju Samoa. Waktu terus berlalu, semakin dekat dengan daratan, semakin besar pula tekanan dari 6 awak kapal Tiongkok. 2 hari setelah menandatangani surat pengakuan, tidak ada cara lain, mereka duduk bersama minum alkohol menghilangkan kesedihan, menceritakan satu sama lain hal-hal yang telah terjadi selama lebih dari sebulan terakhir. Semakin banyak mereka berbicara, semakin marah pula mereka. Beberapa orang mengatakan, "Orang Korea melakukan ini bukankah ingin kita mati? Mereka terlalu kejam. Hari ini kita berada di titik ini semua karena orang Korea memaksa kita. Kita sudah cukup menderita, mereka masih menggertak kita seperti ini. Bajingan itu bukan orang baik sama sekali. Mereka pantas mati." Tanpa diduga, kalimat saat mabuk itu menjadi kenyataan. Pada tanggal 8 Agustus 1996, hari Kamis pukul 0:30 pagi, kapal Pet Chama bertemu kapal Dongwon nomor 2 di laut. Mendengar kabar Pet Chama akan segera tiba di Samoa, kapal Dongwon nomor 2 segera mengatakan bahwa di kapal mereka ada seorang trainee asal Korea berusia 19 tahun bernama Choi Dong-ho, menderita radang usus buntu, jadi ingin meminta Pet Chama mengantarnya ke Samoa untuk dirawat di rumah sakit di sana. Oleh karena itu,
trainee Korea yang sakit diangkut ke kapal Petkama. Jumlah orang di kapal bertambah menjadi 25 orang. Hari itu, giliran Kwon Zae-gen berjaga. Pukul 1 pagi, dia tiba di ruang kemudi untuk menggantikan wakil Kapten Lee In-sik. Setengah jam kemudian, Kapten tiba di ruang kemudi menyuruh Kwon Zae-gen, jika ada kabar dari kapal lain, maka bangunkan dia lalu pergi. Saat ini di dalam hati Kwon Zae-gen sudah bersemayam niat membunuh. Beberapa saat kemudian, Kwon Zae-gen tiba di kamar kapten membangunkan Choi Ki-taek, mengatakan bahwa ada kabar dari kapal lain. Choi Ki-taek yang sedang tidur nyenyak segera bangun mengikuti Kwon Zae-gen ke ruang kemudi. Belum sempat mengangkat telepon, dia sudah diserang oleh Lee Chun-cheng, Cui Jing-hao dan Bai Jong-fan yang sudah bersembunyi menggunakan pisau. Choi Ki-taek melawan tetapi kalah jumlah. Akhirnya tetap dikalahkan dan dilempar ke laut. Melihat rencana berhasil, Kwon Zae-gen memanggil manajer Kang In-ho untuk datang. Begitu memasuki pintu, Kang In-ho sudah diserbu oleh awak kapal lainnya yang menyerang dengan kapak. Kang In-ho yang tinggi besar bereaksi cepat segera menghindar. Dia menutup pintu ruang kemudi berniat memukul. Cui Rikui, seorang awak kapal Tiongkok berlari keluar dari sisi ruang kemudi bersama dengan Cui Jing-hao dan Piao Junnan membuka pintu ruang kemudi dari belakang bersatu membunuh Kang In-ho dan membuang mayatnya ke laut. Jelas mereka telah menemukan cara untuk menyingkirkan para awak kapal Korea. Namun saat ini Kwon Zae-gen berkata, Lee In-sik belum pernah memukuli kita. Dia juga memperlakukan kita lebih baik. Terlebih lagi dia tahu cara mengemudikan kapal. Jika membunuhnya, maka tidak akan ada lagi yang bisa mengemudikan kapal. Tidak boleh membunuh Lee In-sik. Orang lain mendengar juga menganggap itu benar. Jadi untuk sementara waktu membiarkan Lee In-sik hidup dan memenjarakannya di ruang makan. Selanjutnya Park Dong-seong, kepala juru masak Seo Gyun-soo, masinis Kim Jang-ryol, dan awak kapal Shin Heung-in. Semua awak kapal Korea yang tersisa dibunuh dan dilempar ke laut. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan ini, hari juga sudah pagi. Para awak kapal Tiongkok perlahan sadar. Mereka mengandalkan alkohol untuk mendapatkan keberanian melakukan hal-hal ini. Sekarang, setelah sadar, mereka harus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di kapal selain 6 orang, mereka masih ada 9 awak kapal Indonesia. Seorang awak kapal Korea dan seorang awak kapal Tiongkok Cui Wan dan trainee Korea yang diangkut ke kapal untuk sementara. Saat pembunuhan para awak kapal Korea tadi malam, suara keributan membangunkan 3 awak kapal Indonesia. Mereka keluar dari kompartemen dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri